Gimana jadinya kalau mantan intel anti narkoboy malah pindah ke kota kecil demi hidup tenang. Tapi tanpa sadar dia bikin seluruh mafia narkoboy satu kota ketar-ketir cuy. Dan yang lebih gila lagi, semua kekacauan itu cuma gara-gara anaknya berantem di sekolah. Halo cuy, balik lagi bareng aku, Mimin Sarkomin, di tempat gibah film paling jujur sekecamatan. Hari ini kita bakal bahas film Homefront, sebuah film yang ngajarin kita kalau jadi orang itu jangan sombong. Apalagi kalau lawan kamu itu bapak-bapak botak yang tenaganya lebih gede dari anggaran proyek mangkrak. Langsung aja kita masuk ke ceritanya, gas kuy! Di awal film, kita diperkenalkan dengan sekelompok geng motor yang sering dijuluki Outcast. Geng ini udah menguasai kota dan mulai meresahkan kepolisian setempat. Gimana nggak resah cuy? Selain ugal-ugalan di jalan, geng ini juga merupakan gembong narkoboy kelas kakap. Kelompok ini dipimpin oleh Denny. Dalam menjalankan bisnis haramnya, dia dibantu sama anaknya yang bernama Jojo. Selain itu, ada juga anggota kepercayaannya yang sering dapat tugas berat. Namanya Dalton. Tapi Denny nggak sadar cuy kalau Dalton itu cuma nama samaran. Nama aslinya adalah Phil Broker, seorang agen DEA yang lagi menyamar buat ngebongkar bisnis mereka. Malam itu, Broker akhirnya manggil pasukan khusus buat nangkep Denny dan antek-anteknya. Sontak, para geng motor itu terkejut bukan main pas digerebek. Awalnya penggerebekan ini berjalan lancar, tapi Denny dan Jojo malah ngelawan pakai senjata api. Alhasil baku tembak pun nggak bisa dihindari cuy. Saus tomat berceceran di mana-mana. Pas situasi makin genting, Denny mutusin buat kabur bareng Jojo. Tapi sebelum kabur, dia meledakkan pabriknya dulu buat pengalihan isu. Beruntung, Broker gercep banget. Dia ngejar mereka pakai motor sampai keduanya terpojok. Broker akhirnya berhasil nangkep dan memborgol Denny. Tapi sayangnya, agen lain malah nembak Jojo sampai metoy karena si Jojo ini tetap mau ngelawan. Melihat Jojo yang udah jadi mayat, Broker ngerasa terpukul pisan cuy. Soalnya biar gimana pun Jojo itu udah dianggap teman baik pas lagi nyamar. Sejak saat itu, Broker mutusin buat pensiun dari DEA. 2 tahun kemudian, Broker pindah ke kota kecil buat nyari ketenangan. Dia bawa anak semata wayangnya yang bernama Medi. Medi ini gadis penyendiri yang sering banget dibully sama Teddy, bocah paling nakal di sekolahnya. Tapi Teddy salah pilih lawan cuy. Sebagai anak dari legenda DEA, Medi nggak tinggal diem. Dia bangkit terus ngehajar si Teddy sampai hidungnya ngeluarin banyak saus tomat. Di sisi lain, Broker lagi asik benerin tangga rumah bareng temennya yang namanya Tedo. Gak lama, pihak sekolah telepon karena insiden pemukulan itu. Broker langsung tancap gas karena khawatir sama anaknya. Setibanya di sekolah, Broker malah disambut amukan dari Casey, emaknya Teddy yang galaknya ngalahin debt collector. Beruntung suaminya Casey, si Jimmy, langsung bawa istrinya pergi sebelum makin parah. Seorang guru bernama Susan ngasih tahu Broker kalau si Casey ini emang temperamental dan sering lepas kendali. Masalah ternyata belum selesai cuy. Pas Broker mau pulang, Casey malah ngehasut Jimmy buat ngehajar Broker. Jimmy yang kepancing emosi nyoba nyerang. Tapi ya kamu tahu sendirilah, sekali banting doang si Jimmy langsung tersungkur. Untungnya, Sheriff Kate langsung memisahkan keduanya di sini. Casey makin benci sama Broker dan anggap suaminya pengecut. Dia pun niat ngadu ke kakaknya yang bernama Gator. Gator ini adalah bandar narkoba yang cukup berkuasa di wilayah itu. Siapapun yang ganggu bisnisnya pasti bakal dibuat babak belur sama anak buahnya. Gator bakal ngelakuin apa aja demi harta, bahkan gak segan buat bikin orang tidak bernyawa. Casey minta tolong plus minta bonus bubuk magic alias narkoboy secara gratis. Pantesan aja si Casey hobi ngamuk gak jelas. Ternyata efek obat-obatan tuh cuy. Keesokan harinya, Broker nemuin Jimmy di tempat kerjanya buat minta maaf soal kejadian di sekolah. Jimmy yang aslinya bukan orang jahat pun nerima maaf itu. Masalah harusnya selesai di sini. Tapi pas Broker mampir ke pom bensin, dia malah dikepung beberapa preman suruhan Gator. Awalnya Broker nyoba sabar, tapi para preman ini terus mancing emosinya. Akhirnya
Akhirnya broker mode brutal cuy. Walaupun dikeroyok, mereka semua dibikin kocar kacir. Gara-gara keributan itu, Sheriff Kid datang buat peringatin broker biar nggak bikin onar lagi. Sore harinya, pas broker lagi ngajak Maddie berkuda, Gator diam-diam nyusup ke rumah broker. Di sana dia nemuin berkas lama dan kaget setengah mati pas tahu kalau broker itu mantan agen DEA. Gator juga sempat nyuri kucing dan boneka kesayangan Maddie sebelum pergi. Gator yang ngerasa punya kartu as langsung dapat ide licik. Dia telepon temennya sesama bandar bernama Cheryl yang punya koneksi ke geng Outcast miliknya Denny. Gator ngajak Cheryl kerjasama buat ngasih tahu lokasi broker ke Denny yang lagi di penjara dengan imbalan jalur distribusi narkoba yang lebih luas. Cheryl setuju dan langsung nemuin pengacara Denny. Pas lihat foto broker, rasa dendam si Denny langsung membara cuy. Dia pengen broker segera dibuat tidak bernyawa. Sementara itu, broker lagi sibuk siapin pesta ulang tahun buat Maddie bareng Susan. Di momen itu, Tedo sempat peringatin broker kalau Gator itu berbahaya dan punya orang dalam di kepolisian. Siangnya, pas lagi pesta, suasana meriah banget cuy. Tapi di tempat lain, Cheryl lagi ketemu sama utusan si Denny yang namanya Cyrus. Ini orang gila banget, petinggi Outcast yang terkenalnya beringas pisan. Cyrus nggak peduli soal bisnis, dia cuma pengen kepala broker. Malamnya, broker dapat info dari mantan rekannya kalau Gator emang punya koneksi sama geng si Denny. Besoknya, broker langsung labrak si Gator di warkop Mang Agus dan ngasih peringatan keras. Gak cuma itu cuy, broker diem-diem nyusup ke pabrik narkoboy milik si Gator buat sabotase. Dia masukin bensin ke bohlam lampu biar kalau dinyalain bakal meledak. Pinter banget emang si abang botak ini. Tapi pas mau kabur, broker malah dipukul pakai linggis sama anak buah si Gator. Broker disiksa, kepalanya dicelup-celupin ke bak air. Tapi broker bukan kaleng-kaleng cuy. Pas mereka lengah, broker langsung ngamuk dan bikin semua preman itu metoy tanpa sisa. Sadar nyawanya terancam, broker ajak Maddie pindah. Tapi tiba-tiba Cyrus dan pasukannya datang ngepung rumah broker dengan bantuan Cheryl sebagai penunjuk jalan. Pertempuran sengit pun pecah cuy. Tedo yang niat bantuin malah kena tembak, tapi dia sempat ngasih kode ke broker. Broker langsung nyuruh Maddie sembunyi dan telepon polisi. Baku tembak terjadi, rumah broker udah kayak medan perang di film-film. Sayangnya, Maddie malah ketemu Cheryl dan diculik pakai speedboat. Polisi datangnya telat cuy, udah kayak nungguin bantuan bansos yang dipotong oknum. Broker yang panik langsung tancap gas ngejar anaknya. Maddie dibawa ke pabrik Gator. Gator sebenarnya nggak setuju Maddie dibawa karena itu bakal jadi masalah gede. Tapi Cheryl tetap kekeh jadiin Maddie umpan. Tiba-tiba Cassie datang bareng Jimmy karena curiga kakaknya nyulik Maddie. Pas Cassie nyalain lampu pabrik, boom! Jebakan bohlam broker meledak cuy. Pabrik si Gator langsung kebakaran hebat. Gator yang udah kalut mau bawa kabur Maddie, tapi dilarang sama Cassie. Saking paniknya, Gator nggak sengaja nembak perut adiknya sendiri.
Bukannya nolongin, Gator malah tetap bawa kabur Maddie pakai mobil. Broker yang lihat mobil si Gator langsung ngejar habis-habisan. Terjadi aksi kejar-kejaran seru sampai mobil broker terguling di jembatan. Dispatch, tell the operator of the Intercoastal Bridge. Gator keluar dari mobil mau habisin broker. Tapi broker berhasil bangkit lagi dan langsung ngasih bogem mentah bertubi-tubi. Are you okay? Just leave him alone, please. Fucking car! You smell the wood burning, Bodine? Fresh. Gator akhirnya tumbang, mukanya penuh saus tomat cuy. Broker hampir aja bikin si Gator metoy, tapi dia lihat Maddie ada di sana. Dia nggak mau ngerusak mental anaknya. Akhirnya si Gator diserahin ke polisi. Di akhir film, Cassie dapat pertolongan medis, sementara Cheryl diringkus. Broker sempetin telepon si Danny di penjara. Broker bilang kalau dia udah nggak sabar pengen ketemu langsung buat nyelesain urusan mereka. Mendengar itu, si Danny langsung ketar-ketir panas dingin cuy. Dan begitulah cerita film Homefront berakhir. Nah, gimana menurut kalian cuy? Seru nggak aksi bapak-bapak botak kita kali ini? Makanya jadi orang itu jangan hobi ngebully. Siapa tahu yang kamu bully itu anaknya mantan agen DEA yang tangannya lebih keras dari beton bangunan proyek mangkrak. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalain loncengnya biar Mimin Sarkomin makin semangat bikin alur cerita film lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah cuy!